Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua yang saya hormati dan cintai. Kembali bertemu dengan saya Faris RM di YouTube Faris RM Publishing Channel, episode berbagi. Sahabat, kita baru saja melalui ibadah bulan suci Ramadan, 30 hari berpuasa, menahan diri, menahan emosi, menahan segala nafsu duniawi, dan kita baru saja juga melalui hari kemenangan. Bagi Anda semua yang sempurna melaksanakan ibadah puasa di bulan suci, tentu saja hari kemenangan ini akan sangat berarti bagi Anda. Ya, di hari Idul Fitri yang baru saja kita lalui, insya Allah semua saudara-saudara dan sahabat yang saya hormati dan saya cintai mendapat ridho rahmat di hari kemenangan. Nah, sahabat, saat saya melaksanakan banyak ibadah di bulan suci, bulan Ramadan, baik hari tadarus, tahajud, sholat tasbih, sholat tobat, sholat sunat malam, dan sebagainya, saya mendapatkan banyak inspirasi-inspirasi yang ingin saya bagi dengan sahabat semua. Siap mengikuti? Oke, kita akan segera membahas satu topik yang berjudul perhitungan ibadah. Yuk kita ikuti. Sahabat, saya ingin tanya kepada sahabat yang saya hormati semua. Pernahkah sahabat mencoba menghitung berapa lama sih waktu yang kita sisihkan untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya sebagai orang Muslim, karena saya seorang Muslim, dan tentunya juga berlaku bagi sahabat-sahabat semua yang juga memiliki agama-agama yang lain, beriman melalui agama-agama yang lain. Simpelnya sesederhana ini ya. Saya akan ajak Anda mencoba menghitung. Kalau sebagai seorang Muslim, yang pertama adalah yang kita lakukan wajib adalah sholat wajib 5 waktu. Kalau saja satu kali ibadah sholat, misalnya sholat duhur atau sholat asar atau sholat maghrib, kita lakukan sebanyak-banyaknya. Waktu yang kita butuhkan itu adalah 10 menit. 5 menit sholat, 5 menit berdoa. Ya, katakanlah 10 menit. Berarti dalam sehari kita melakukan kewajiban, menyisihkan waktu untuk kewajiban beribadah sholat wajib. Itu ada 50 menit. Karena 5 waktu. 5 kali 10 menit, 50 menit. Katakanlah kita bulatkan menjadi 1 jam. Oke? Nah, terus kita hitung sholat-sholat sunat yang wajib kita lakukan juga gitu. Ada sholat sunat rawatib, ada sholat sunat tahajud, ada sholat sunat tobat, ada sholat sunat tasbih, ada sholat sunat lainnya yang sesuai hajat atau keinginan yang kita harapkan dapat kita peroleh dari rahmat dan ridho Allah pada kita gitu. Nah, kalau kita hitung masing-masing, lagi-lagi soal sunat kan macam-macam ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Kita pukul rata 10 menit lagi gitu. Berarti kita punya 5 kali 10 menit lagi, 1 jam lagi. Kalau kita globalkan 50 menit, kita bulatkan bisa 1 jam lagi. Jadi itu boleh dibilang baru 2 jam gitu loh. Baru hanya 2 jam gitu. Sehingga tambahkan lagi lah dengan berbagai macam ibadah gitu. Apakah itu yasinan, apakah itu tadarusan, apakah itu membaca hadis-hadis. Artinya kita berusaha memperoleh pencerahan lah dari Allah yang Maha Kuasa gitu loh. Sehingga insya Allah kalau kita total paling sebanyak-banyaknya pernah saya perhitungkan
tidak lebih dari 4 sampai 5 hari. Ibadah yang kita sisihkan waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diwajibkan kita sebagai umat Islam atau umat-umat beriman lain dalam agama-agama saudara-saudara sahabat yang berbeda. Jadi sahabat, kalau kita bandingkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Bijak hanya meminta kita 5 hari dari 30 hari, ya, dari 30 hari dalam sebulan. Dia hanya minta 5 hari pada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Dia, untuk berbincang kepada Dia, untuk curhat kepada Dia, gitu kan, sebagai manusia yang beriman, istilahnya gitu. Apapun agama Anda, termasuk saya seorang muslim. 5 dari 30 hari, yang 25 hari Allah memperkenalkan kita untuk silahkan urus duniawi, silahkan raihlah karunia-karunia, kesempatan-kesempatan yang bisa sahabat-sahabat dapatkan, dan isilah sisa waktu yang Dia serahkan kebebasannya kepada kita, di mana kita bisa memilih untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Doa saya selalu adalah, ya Allah, jagalah sifat, sikap, tingkah, perilaku, ucapan, tindakan, dan perbuatan saya selama hidup di dunia ini. Insya Allah Engkau senantiasa menerima pertobatanku. Insya Allah Engkau senantiasa menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanku. Insya Allah Engkau senantiasa menjaga, memelihara, menyempurnakan, dan menyelamatkan hidupku. Jadi teman-teman, kalau saya dari pandangan hidup saya sendiri, dari apa yang saya alami, mungkin 50 tahun hidup saya tuh diisi dengan banyak hal-hal yang kalau saya boleh bilang kurang mensyukuri nikmat Allah lah, gitu ya. Nah, jadi ketika kemarin saya mendapat perenungan yang baru saja saya bagi kepada sahabat-sahabat semua ini, saya jadi berpikir gitu Kak. Jadi berpikir nih, terus terang aja gitu ya. Usia saya sekarang ini 63 tahun. Kira-kira mungkin nggak saya dapat hitungan impas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang saya buat di hampir lebih dari separuh hidup saya gitu loh. Nah, jadi saya hanya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semua. Coba hitunglah perhitungan ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang mungkin bukan muslim adalah apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita upayakan untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan Sang Maha Pencipta kehidupan yang begitu nikmat kita hidupi, dengan segala karunia, anugerah yang insya Allah merupakan amanat dari Allah yang Maha Kuasa untuk kita implementasikan dan aplikasikan, insya Allah demi kemaslahatan umat, dan insya Allah bermanfaat bagi manusia pada umumnya, dan khususnya bagi keluarga-keluarga terdekat kita, orang tua kita, anak-anak cucu dan keturunan kita, orang-orang terkasih dan tercinta dalam hidup kita, orang-orang yang telah berjasa membawa kebaikan dalam hidup kita. Nah, ini sedikit renungan yang mungkin nggak pernah terpikirkan oleh sahabat-sahabat semua. Gitu. Saya ingin berbaginya karena ini baru saja saya dapat pemikiran dan inspirasi ini pada Ramadan 1443 Hijriah yang baru saja kita lalui
Dan insya Allah kita telah menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan di hari yang sangat istimewa, yaitu Idul Fitri, yang merupakan hari yang mengembalikan fitrah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dan insya Allah kita bisa menjadi manusia yang baru, yang membuka lembaran hidup baru. Kita membuat catatan baru yang insya Allah, sekali lagi, insya Allah bisa diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir kelak, menjadi perhitungan yang impas atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Insya Allah kita senantiasa selalu diberkahi dalam kesehatan, dalam karunia, dalam rahmat, ridho, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijak. Dan insya Allah kita senantiasa menjadi manusia yang insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah digolongkan kepada orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua mendapat keberkahan karunia yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Tuhan pencipta semesta alam ini. Saya Faris RM untuk episode berbagi di YouTube Faris RM Publishing Channel. Sampai jumpa. Salam sehat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.